Rian Halimah. Silakan menuju ke layanan informasi dan pengadilan. Saya kalau di SK-nya itu HM Jazuli SAGMH Serkum. Saya kebetulan dari kalau asli Jambi, sejak tanggal 28 Februari dilantik di Kabupaten Madiun, Hakim Kabupaten Madiun, cuman diperbantukan menjadi Hakim Pengadilan Agama Magetan. Saya di sini kebetulan dijadikan sebagai humas juga di Pengadilan Agama Magetan ini. Itu identitas inilah sekilas gitu. Saya menjadi hakim itu dari tahun November 2007. Pengangkatan pertama itu di Mahkamah Syariah Merdu. Mahkamah Syariah Merdu selama 4 tahun 8 bulan. Kemudian dimutasi ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya selama 3 tahun 8 bulan. Kemudian menjadi hakim Pengadilan Agama Depok itu selama 3 tahun. Kemudian diangkat menjadi wakil Pengadilan Agama Lebong, Bengkulu, wilayah Bengkulu. Dari wakil itu 1 tahun, kemudian menjadi ketua Pengadilan Agama Tarutung di Tapanuli Utara, wilayah Sumatera Utara. 3 tahun di situ. Disitulah di-SK-kan menjadi hakim Kabupaten Madiun kelas 1A dan diperbantukan di sini. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah diikutkan fit and proper test untuk menjadi pimpinan kembali, pimpinan kelas 1B. Alhamdulillah sudah lulus dan tinggal menunggu penempatan lagi. Oh, jadi ini Bapak menunggu penempatan ya? Iya Pak, terkait untuk Kabupaten Magetan Pak. Untuk angka perceraian di tahun 2023 gimana Pak? Ada berapa kasus? Di tahun 2023 itu kalau angka perceraiannya lebih kurang. Nah itu nanti datanya bisa kita upload langsung, bisa di SIPP, Sistem Informasi Pengadilan, di situ sudah ada. Lebih kurang itu 1.500-an kalau perceraian. 1.500-an di tahun 2023. Berarti dibandingkan tahun 2022 ada peningkatan atau penurunan Pak untuk angka perceraian? Untuk angka perceraian alhamdulillah ada penurunan sedikit, tapi kira-kira 1% lah penurunannya itu. Itu selisihnya hanya sedikit itu. Sebentar Pak, after record dulu. Saya untuk nanti misalkan untuk angkanya gitu, kita bisa spesifiknya bisa Pak? Bisa kita siapkan. Bisa kita lanjut ya Pak ya? Ya. Kalau untuk kasus perceraian sendiri itu Pak, didominasi itu penyebabnya karena apa Pak? Ada banyak penyebab sebenarnya, tapi yang rata-rata itu memang masalah kekurangan ekonomi, tidak bertanggung jawabannya suami terhadap istrinya, dan juga tapi tidak didominasi itu saja, ada kira-kira 30%-nya dari situ itu karena jarak. Karena kan yang ngomong wilayah Magetan ini itu banyak masyarakat kita itu yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Nah, karena itu mungkin karena hubungan yang jauh itu, jadi menimbulkan kesenjangan atau menimbulkan masalah di situ, dan itu mendominasi juga selain dari ekonomi. Berarti untuk selama ini kasus angka perceraian itu disebabkan kebanyakan karena masalah perekonomian ya Pak ya, kalau di Magetan ya Pak ya. Iya. Nah, terus kalau untuk angka rekomendasi pernikahan karena disebabkan kehamilan terlebih dulu Pak, kira-kira di tahun 2023 itu ada berapa Pak? Kira-kira Pak?
Untuk spesifiknya itu tadi ya, nanti kita berikan datanya. Itu lebih kurang ada 100-an. Gitu ya Pak ya? Iya. Kalau untuk rekomendasi pernikahan disebabkan karena kehamilan itu maksudnya ada batasan usia atau enggak? Itu sudah ada perubahan dari Undang-Undang 1 1974 itu kan, dan juga ada juga perma yang pedoman untuk kita mengadili perkara itu, namanya dispensasi nikah. Itu sudah diapakan, umur itu sebenarnya sudah di limit waktunya itu sudah kita diapakan, di undang-undang itu sudah dinaikkan dari, kalau untuk perempuan dari 16 menjadi 19 tahun. Itulah kita juga dari Mahkamah Agung itu sudah betul-betul selektif untuk memeriksa perkara dispensasi nikah itu, sehingga apa, sebelum perkara itu masuk ke pengadilan, si calon mempelai perempuan atau laki-laki yang di bawah umur itu harus mencek up dulu di rumah sakit, di kesehatan, kemudian mengadakan konseling. Dan juga itu kita sudah kerjasama dengan Disduk Capil, dengan Dinas Kesehatan maupun dari psikiater seharusnya. Nah, nanti dari rekomendasi dari situ ada merekomendasikan ke hakim tunggal itu, apakah ini layak untuk sudah layak untuk dikabulkan dispensasi nikahnya itu atau belum. Karena apa? Karena dari kesehatan itu diperiksa alat reproduksinya itu, nanti di psikiater juga akan diperiksa mental si calon itu seperti apa, supaya jangan sampai hari ini mengajukan dispensasi nikah, nanti tahu-tahu 2-3 bulan selanjutnya ke pengadilan agama lagi, kan gitu. Nah, itu juga kita untuk menekan, untuk mencegah perkawinan dini itu, hakim tunggal yang memeriksa itu juga wajib memberi penasehatan terlebih dahulu, baik dari orang tuanya yang sebagai pemohon maupun nanti ke anak yang si calon mempelai itu sendiri. Jadi betul-betul nanti itu kan, kalau teknisnya itu orang tuanya itu atau siapapun di situ di dalam ruang sidang itu akan disuruh keluar, kecuali si anak tadi yang mau dinikahkan tadi. Nanti juga hakimnya harus melepas toga, karena itu kan walaupun dia sudah hamil tapi kan masih di bawah umur. Jadi gini Pak, mohon maaf ini saya ulangi ya. Kalau untuk syarat pernikahan itu berarti minimal usia di angka 19 tahun semua ya, untuk semua untuk pria dan wanitanya. Iya, terus kalau untuk kasus hamil duluan itu berarti misalkan dia masih usia katakanlah 16 itu bisa Pak untuk disahkan di pengadilan agama ya, sesuai rule-nya tadi ya? Bisa. Jadi gini, pertanyaannya bukan masalah bisa atau tidak, tapi keputusan dari majelis hakim itu harus betul-betul berdasarkan sesuai dengan Perma ada nomor 3 tahun 2017. Di sana betul, itulah tadi teknisnya itu ketika diperiksa itu, tujuan ini, azas dan tujuan Perma ini dibuat untuk betul-betul demi kesejahteraan apa yang terbaik bagi anak itu. Nah, jadi diperiksa, disuruh keluar orang tuanya. Hakim itu akan menilai apakah anak ini ada tekanan, ada paksaan, apakah dia masih belum siap untuk menjalankan rumah tangga atau belum. Nah, kalau umpamanya dari hasil pemeriksaan itu dan rekomendasi dari rekan yang terkait tadi, stakeholder tadi yang dinas kesehatan, psikiater itu, nanti barulah hakim tunggal itu akan menilai dikabulkan atau tidak permohonan gitu. Gini Pak, mohon maaf untuk menghindari
kasus-kasus atau perkara-perkara atau temuan-temuan yang katakanlah ada calo gitu ya Pak. Betul. Nah, kalau untuk mendaftarkan perkara di pengadilan agama itu kira-kira menelan biaya berapa Pak? Nah, begini ya. Sekarang itu alhamdulillah pengadilan seluruh Indonesia ini, baik yang di bawah Mahkamah Agung, kan ada 4 itu, pengadilan agama, pengadilan negeri, TUN, Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Militer. Itu sudah menerapkan sistem semuanya itu dari mulai PTSP, kemudian kita wajib kalau dulu itu APM, akreditasi penjaminan mutu, kemudian sekarang ini harus mengikuti zona integritas. Insya Allah dengan inovasi-inovasi yang ada itu, calo itu sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena kita sudah menerapkan pendaftaran online. Persidangannya juga pendaftarannya itu melalui e-court. Artinya mendaftarkan perkara secara elektronik. Kemudian ada lagi litigasi. Litigasi itu kita persidangannya pun melalui elektronik. Jadi hanya tatap muka pertama, sidang pertama, dan nanti pembuktian itu yang tatap muka. Nanti masalah jawab menjawab, kemudian kesimpulan, pembacaan putusannya melalui elektronik. Jadi cukup kita melalui email aja, itu sudah bisa diunduh putusannya. Kemudian untuk dari sisi internal kita Mahkamah Agung itu sudah menciptakan berbagai macam sistem. Artinya CCTV online. Ini CCTV kita ini langsung ke Mahkamah Agung ini. Jadi kita ini sudah terpekam di Mahkamah Agung, dan situ dia bahkan sudah ke Bawas. Kalau nanti masalah persidangannya, masalah justisialnya, itu ada KAI lagi yang mengontrol kita, yang mengawasi kita. Dan setiap titik ini ada beberapa titik ini, itu dipantau. Jadi masyarakat, pencari keadilan atau siapapun, itu bisa kita langsung, kalau ada temuan-temuan yang kira-kira yang tidak wajar, itu langsung bisa menghubungi SIWAS, Mahkamah Agung, sistem pengawasan. Itu kita lapornya itu di mana Pak? Itu langsung pusat. Itu diapakan itu? Ada aplikasinya? Nomornya, ya. Oh, aplikasinya ada nomornya. juga ada. Siap. Aplikasinya ada. Dan kalau umpamanya dia dari sisi di internal juga kan, ada pengawas internal. Namanya hakim pengawas bidang. Ada bidang pelayanan publik, ada semuanya, ada semua. Dan bisa juga itu sudah ditempel-tempel semua itu kalau dan kita menerapkan pintu terpisah antara ASN, pegawai pengadilan dengan para pihak, sehingga gesekan atau pertemuan dengan para pihak itu dengan orang intern sini itu sudah diminimalisir. Siap. Jadi kalau misalkan kita ambil globalnya gitu nggak bisa ya Pak, untuk total biaya? Total biaya. Diperlukan kisaran aja Pak. Iya. Jadi masyarakat itu biar tahu Pak, ketika di luar itu ditawari, oh mendingan saya jalan sendiri saja karena memang kan ada. Gini ya, kita itu sudah berupaya sedemikian rupa supaya menekan biaya perkara. Di situ ada itu, di belakang itu ada radius namanya. Sebenarnya radius itulah untuk acuan kita panjar biaya. Kalau umpamanya masyarakat itu kepengen, kalau sekarang kan zamannya kan sudah canggih. Artinya kan masing-masing orang paling tidak memakai HP yang ada emailnya, kan gitu. Nah, dari email situ saja. Sekarang kerjasama semua pengadilan itu dengan pihak PT Pos. Ya, artinya panggilan itu tidak secara manual lagi. Kalau panggilan secara manual yang ditempelkan begitu, itu kan berdasarkan radius itu mahal. Tapi kalau kita melalui e-court tadi, melalui e-court pendaftaran perkaranya, itu sangat-sangat bisa diminimalisir.
kisarannya itu antara 10.000 sampai 45.000 paling mahal. Itu biaya untuk Sekali panggil. Iya. Nanti biaya materai, biaya Iya, apanya. termasuk itu Pak, globalnya gitu, termasuk Nah. untuk sidang atau apa sampai. Sidang nggak ada. Oh, nggak Sidang ada itu gitu ya, gratis. Jadi biaya itu hanya untuk Pendaftaran. itu tadi pendaftarannya, PNBP-nya, gitu kan, biaya panggilan, biaya materai dengan biaya proses. Itu kisarannya paling cuman biaya proses 50, 30, 10, 10, 30, 10, paling 150-an. Gitu ya Pak. 150-an itu nanti barulah ditambah dengan panjar panggilan. Panggilan itu biasanya disiapkan itu kan sebanyak 5 kali panggilan. Tapi kalau ternyata itu panggilannya hanya dikeluarkan kisaran 3 kali panggilan, nah berarti nanti ada pengembalian sisa panjar. Itu juga upaya-upaya dari pengadilan itu untuk menciptakan transparansi tentang biaya perkara itu juga. Pengadilan tidak menerima lagi setoran panjar biaya secara manual. Artinya pihak langsung ke bank. Nah, kalau untuk pos itu sudah ada duduk kita di sini. Nanti juga bisa melalui mobile banking. Dan antrian sidang juga kita sudah bisa buka websitenya Pengadilan Agama Magetan. Kita tinggal klik nomornya, kita ambil antrian secara online. Jadi tinggal masuk. Kemudian itu lagi negara juga menunjukkan negara itu hadir untuk masyarakat itu. Maka dibuatlah Perma nomor 1 2014 tentang perkara prodeo. Perkara gratis yang diapakan kepada masyarakat yang kurang mampu. Non sewu Pak, kalau perma itu kepanjangan dari apa Pak? Peraturan Mahkamah Agung. Oh gitu, terima kasih Pak. Terus Itu kalau ada SEMA itu 1 2014 tentang surat edaran Mahkamah Agung tentang masalah perkara prodeo. Jadi kira-kira untuk pendaftaran tadi 100 sekian itu, terus Ya. globalnya kira-kira 1,5 juta gitu Pak? Nggak bisa itu melihat jarak tempuh. Oh jarak Itu tempuh, tadi. sesuai jarak tempuh ya Pak ya? Iya. Mempengaruhi. Itu kalau manual. Tapi kalau kita apa? Kalau kita secara ekot itu bisa dipastikan paling banyak hanya 300 sampai 400 ribu. Kalau secara online, Iya. ekot itu sampai selesai. Sampai selesai ya Pak ya? Iya. Mantan. Terus kalau untuk pengadilan agama sendiri, apakah hanya menangani perkara perceraian atau ada perkara yang lain Pak? Perkara di pengadilan agama itu sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu bukan hanya sekedar perceraian, itu masalah keluarga itulah termasuk perceraian, seluruh perkawinan, masalah perkawinan itu masuk perkara waris, perkara wakaf, perkara infak, sodako, hak asuh anak, segala macam itu masalah keluarga. Dan ditambah lagi dengan revisi tahun 2009 itu dengan semua perkara yang sifatnya sengketa ekonomi syariah itu masuk ke pengadilan agama. Sengketa ekonomi syariah itu termasuk apa saja Pak? Ada bank-bank syariah, mau setiap bank syariah ataupun BPRS ya. Nah itu BPRS syariah itu. Kemudian ada asuransi syariah. Pokoknya yang sifatnya masalah keuangan, bisnis di dalam bidang yang memakai syariah itu sengketanya Di sini ya, ke Pak? pengadilan agama. Ya. Dan alhamdulillah ini kemarin baru keluar penghargaannya. Kita 2 tahun berturut-turut ini
terbanyak di Indonesia menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Oh gitu, ada awardnya ya Pak? Ada awardnya itu. Oh gitu. Ada Pak, awardnya. misalkan kita angkat award ini aja gimana Pak? Nah bagus itu. Itu Bagus sekali. sebentar. Ini saya matikan dulu Ya. rekamannya yang ini. Kita beralih ke awardnya tadi ya Pak. Diterangkan sedikit. Alhamdulillah. Jadi dari Mahkamah Agung, khususnya Badilak, Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia itu setiap tahun itu ada membuat award setiap tahun itu dengan berbagai macam kategori. Dan salah satu kategorinya itu adalah penyelesaian terbanyak perkara ekonomi syariah. Karena ini masih lumayan barang baru di pengadilan agama. Jadi dibuatlah award itu untuk memacu sebenarnya, menggali pengetahuan hakim itu untuk menangani penyelesaian perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu terbagi ada dua. Ada perkara jenis ekonomi syariah itu yang perkara biasa, artinya perkara yang di angka 500 juta ke atas, sengketa ekonomi syariahnya itu dikategorikan perkara biasa. Tapi yang di bawah 500 juta ke bawah itu dibuatlah gugatan sederhana. Nah, jadi penyelesaiannya itu juga melalui hakim tunggal. Jadi sendiri. Kalau perkara biasa itu majelis, perkara gugatan sederhana itu yang khusus masalah ekonomi syariah itu diperiksa oleh hakim tunggal. Nah, alhamdulillah kita itu 2 tahun berturut-turut ini 2022 dengan 2023 ini kita penyelesaian perkara gugatan sederhana atau ekonomi syariah terbaik di tingkat nasional di seluruh pengadilan, terutama di kelas 1B. Ini pengadilan agama Magetan ini kan kelas 1B ya. Alhamdulillah tahun kemarin Pak Ketua, Pak Mahmud, Sarjana Hukum Magister Hukum menerima penghargaan itu. Nah, kalau yang 2023 baru minggu kemarin diumumkan ya, tapi melalui daring. Tapi kita tetap masih juara bertahan, juara terbaik untuk penyelesaian perkara gugatan sederhana tentang ekonomi syariah. Gitu. Biasanya itu kalau perkara ekonomi syariah itu apa Pak yang dipermasalahkan gitu? Biasanya kalau yang ada di sini biasanya memang wan prestasi. Wan prestasi itu ya biasalah orang mengajukan satu kredit yang sifatnya murabahah, pembiayaan atau terhadap pembelian apa begitu kan. Ada yang membeli mobil atau motor tapi baru 1-2 bulan angsuran sudah macet. Nah itu diutamakan di sini karena ini gugatan sederhana gitu kan. Jadi hakim tunggal itu diberikan waktu untuk menilai dulu, memeriksa dulu perkara ini sebenarnya. Kalau perkara di bawah 500 juta itu kan sebenarnya kan kita kedepankan mediasinya. Bagaimana penyelesaian sengketa non litigasi. Jadi sebelum waktu sidang pertama itu, karena ini gugatan sederhana tidak melalui mediasi, artinya ketika sidang pertama itu hakim tunggal inilah yang mencari solusi terhadap perkara itu. Dan rata-rata 75%-nya itu selesai dengan mediasi. Jadi 75% tidak dengan cara paksa. Hasil dari putusan itu tidak dengan eksekusi, tapi dengan mereka sudah dapat dengan peran hakim tunggal tadi di situ, mereka menemukan jalan keluar dari masalah kredit macet itu tadi. Gitu. Siap, terima kasih Pak. Iya, sama-sama.